Oke, saya akan share screen sebentar. Apakah screen saya terlihat, saudara? Ya, Oke, nampak. semua jelas ya? Suara saya, screen-nya Jelas. terlihat ya? Oke, selamat petang buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan dan selamat petang juga. Ya, di sini saya lihat banyak sekali nama-nama baru ya. Mungkin seperti sebagaimana Well tadi katakan kepada kita semua. Oke, saya mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan dan saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali ya hadir daripada care group kita. Saya mengucapkan selamat datang dan kiranya Tuhan menuntun kita. Ya, mungkin saudara-saudara yang baru pertama kali lihat jangan kaget ya dengan kecepatan saya berbicara ya, nanti lama-kelamaan saudara akan terbiasa dengan ini. Oke, sebelum kita mulai saya rindu untuk tunduk kepala, sekali lagi kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, di penghujung daripada hari Sabat-Mu ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu seraya memohon hikmat ya Tuhan ketika kami akan membuka lembaran daripada firman-Mu. Oh Tuhan yang baik, Engkau tahu kami orang berdosa tidak dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Kami jauh daripada memahami akan firman-Mu. Tetapi firman-Mu sampaikan kepada kami bahwa jika Roh Kudus datang maka Ia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Kami memohon Tuhan ketika kami membuka lembaran daripada firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu ada di samping kami untuk menerangkan kepada kami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Berkati hamba-Mu secara khusus, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib Kristus ya Tuhan. Dan biarlah hanya Kristus dan kebenaran saja yang terlihat dan kami mendapatkan berkat yang daripada surga. Berkati segala sesuatu yang kami gunakan Tuhan yang di luar jangkauan manusia. Biarlah Engkau memberkati setiap hal itu Tuhan, baik itu listrik, laptop, internet, handphone, atau apapun yang kami gunakan. Biarlah itu dapat berjalan lancar dan kami dapat menyelesaikan pertemuan kami pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, karena kami berada di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, selamat petang buat kita semua saudara. Ya, tidak terasa kita mendekati penghujung daripada bulan Oktober saudara ya. Jadi minggu depan ya, yaitu pembukaan ADTO adalah penghujung daripada bulan Oktober. Artinya tinggal 2 bulan lagi saudara kita menyelesaikan series kita. Ya, sangat luar biasa saudara. Tetapi itu semua oleh karena berkat Tuhan ya, di mana kita sudah bisa mendapat menyelesaikannya. Ya, saya tidak bisa bayangkan bagaimana Nuh berkhotbah 120 tahun saudara. Ya, ini saya hampir 1 tahun saja saya bingung bagaimana menyelesaikan segala sesuatunya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan pastinya ini dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Oke, sebelum kita mulai ya, sebagaimana sudah disampaikan judul pembahasan kita, The Natures of the Fathers and the Son, ya, alamiah atau kodrat daripada Bapa dan Anak. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, sangatlah tidak baik kalau kita melupakan tentang Tuhan ini sendiri, ya. Walaupun kita tahu ya bahwa Tuhan tidak bisa dimengerti dengan sangat-sangat saudara, sekalipun ada master of divinity, tapi divinity tidak bisa dimasterkan saudara. Karena kita akan terus untuk belajar ya tentang Tuhan sampai kepada masa kekekalan. Ya, Ellen White katakan kepada kita, kalau umat-umat Tuhan sudah dapat mengerti tentang Tuhan saat ini, maka di masa kekekalan mereka tidak akan apa? Mereka tidak akan punya lagi keinginan untuk mengetahui tentang Tuhan, ya kan? Itulah sebabnya saudara, kita akan belajar sedikit ya dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, jadi judul pembahasan kita The Natures of the Father and the Son. Sebelum penciptaan malaikat-malaikat saudara, ya, sebelum penciptaan malaikat-malaikat, penduduk dunia-dunia lain ya, baik dunia yang jatuh itu dunia kita atau dunia-dunia yang nggak jatuh di luar sana, dan manusia di bumi ini, Bapa dan Anak sudah memiliki hubungan yang sangat unik saudara. Oke, untuk mengawali pelajaran kita pada petang hari ini, saya ingin membahas setidaknya 9 karakteristik ya hubungan antara Bapa dan Anak ini. Ya, ada 9 karakteristik saudara antara Bapa dengan Anak ya sebelum apapun diciptakan di alam semesta ini. Jadi kita berbicara tentang satu hubungan antara kedua ya, antara Bapa dan Anak ini sebelum dia menciptakan apapun. Oke. Nah, karakteristik yang pertama, Bapa dan Anak adalah 2 individu yang berbeda. Saya tidak tahu apakah saudara selama ini punya pemahaman tentang Tuhan bagaimana? Ya, apakah saudara berpikir bahwa Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu satu? Yang mana kalau di rumah dia bisa jadi Bapa, ya kalau di luar dia bisa jadi Anak,
dan kalau dimanapun dia bisa jadi Roh Kudus. Tetapi yang saya mau katakan adalah Tuhan, ya, saya lagi bicara tentang Bapa dan Anak, saudara. Saya lagi nggak bicarakan tentang Roh Kudus. Saya berencana untuk berbicara tentang Roh Kudus setelah ini, ya, setelah pertemuan ini. Nah, Bapa dan Anak itu adalah dua individu yang berbeda. Ya, dua individu yang berbeda, saudara. Yang jelas berbeda. Dua pribadi yang terpisah, tidak sama. Mereka ini nggak sama, saudara. Ya, mereka bukan satu orang dengan tiga nama, tidak. Dengarkan baik-baik. Mereka bukan satu orang dengan tiga nama. Mereka dua individu yang berbeda terpisah. Saya kasih contoh antara saya dengan saudara Well. Ya, ini dua individu yang berbeda. Nah, seperti ini, saudara. Bapa dan Anak. Saya ingin memberikan dasar alkitabiahnya dan juga konfirmasi daripada roh nubuatnya. Dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, dalam doa Yesus, Alkitab katakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, ya, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan kepada kita. Jadi Yesus katakan kepada kita bahwa Yesus meminta untuk dia dimuliakan, yaitu sebuah kemuliaan yang mana dia miliki sebelumnya, ya, di mana di hadirat Bapa. Jadi anak sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Di sini dikatakan kepada kita, jika ada bersama dengan Bapa, berarti anak ini bukan Bapa. Apakah paham, saudara? Karena Ya. tentang Tuhan banyak sekali, saudara. Saudara akan temukan semi-Arian, saudara akan temukan oneness. Oneness ini yang saya nggak tahu, kebanyakan kita, saya nggak tahu apakah karena kita pernah belajar atau tidak, kita mempercayai ini. Ya, yaitu apa? Tuhan itu satu, tapi dia bisa disebut Bapa, dia bisa disebut Anak, dia bisa disebut Roh Kudus. Tidak demikian, saudara. Dia pribadi yang terpisah. Ya. Jadi dia bukan satu pribadi dengan tiga nama, tidak, saudara. Di Yohanes 17 ayat 22, Yesus melanjutkan doanya. Dikatakan kepada kita, saudara, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi sekali lagi kita mendapati bahwa Bapa dan Anak adalah dua individu yang jelas berbeda. Itulah sebabnya dia katakan seperti kita adalah satu, kata dia. Nah, di Ministry of Healing, ya, halaman 422, Ellen White membuat pernyataan yang sangat jelas tentang hal ini, saudara. Dikatakan kepada kita, kesatuan yang ada antara Kristus dengan murid-muridnya tidak menghancurkan kepribadian keduanya. Perhatikan, dia lagi coba menjelaskan tentang kesatuan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan kemudian dia melanjutkan dengan kesatuan antara dia dengan Bapanya. Jadi dia katakan kesatuan antara Kristus, ya, dan murid-muridnya tidak menghancurkan kepribadian keduanya. Jadi satu, tapi tetap pribadinya itu ada. Apakah paham sampai sini, saudara? Oke, dengarkan lebih lanjut. Mereka itu satu dalam tujuan, dalam pemikiran, dalam karakter, namun tidak dalam pribadi. Seperti itulah Allah dengan Kristus, satu adanya. Apakah jelas? Jadi, ketika Alkitab katakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukan artinya Yesus dan Bapa itu pribadinya cuma satu. Paham nggak? Bahwa Yesus dan Bapa itu satu orang. Saya di rumah dipanggil Bapa, ya, karena saya punya anak. Nanti di kantor Amazing Facts, saya dipanggil brother. Nggak bisa begitu, saudara. Itu nggak bisa menggambarkan Tuhan seperti itu. Tuhan itu digambarkan nggak demikian. Kesatuannya antara Yesus dengan Bapa tidak demikian. Maka kita nggak percaya oneness. Ya, Tuhan itu cuma satu, tapi dia punya tiga nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak, saudara. Tidak, demikian bukanlah pengajaran Alkitab. Jadi persatuan antara Kristus dan Bapa adalah persatuan yang tidak memblend, ya, tidak memix pribadinya. Karena mereka dua pribadi yang terpisah. Apakah jelas bagi kita semua? Oke. Ya, Sekarang kita lihat karakteristik yang kedua. Ya, berbicara tentang Bapa dan Anak. Dikatakan, saudara,
Mereka terhubung intim satu sama lain. Karakteristik yang kedua. Yang pertama, mereka dua individu yang berbeda, terpisah jelas. Yang kedua, terhubung intim satu sama lain. Jadi Bapa dan anak, mereka dua pribadi yang berbeda, namun karena mereka terhubung sangat intim, saudara. Terhubung sangat intim, satu dengan yang lainnya, Alkitab menggambarkan mereka sebagai satu. Apakah jelas? Oke, Ya. mereka dua pribadi, tapi karena sangat intimnya, mereka disebut satu. Saya kasih lihat saudara, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30 Alkitab katakan, aku dan Bapa adalah satu. Alkitab katakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi ada dua pribadi yang berbeda. Tetapi mereka ini satu dalam karakter, dalam karakter saudara, dalam pengertian karakter, dalam pengertian kesatuan. Oke. Perhatikan youth instructor, ya, Ellen White katakan dalam youth instructor 16 Desember 1897. Di mana dia membuat sebuah pernyataan yang begitu luar biasa saudara. Dikatakan sedari kekekalan. Ya, dari kekekalan saudara. Sudah ada kesatuan yang sempurna antara Bapa dan anak. Mereka itu berapa? Mereka itu berapa saudara? Dua. Apakah dikatakan nama nabi ini satu? Tidak. Jadi jelas saudara ya. Mereka pribadi yang berbeda. Oke. Saya harap setelah saudara ini ya, saudara kalau mungkin ada saudara yang punya pemikiran selama ini doktrin tentang ketuhanan bahwa Tuhan itu satu ya, dan dia punya 3 nama, saya harap saudara setelah ini memahaminya. Kalau belum paham juga saudara, saudara ambil 28 doktrin dan saudara baca 28 doktrinnya. Oke? Ya, di doktrin pertama kalau saya nggak salah itu Alkitab ya. Terus kemudian doktrin kealahan, anak dan Bapa dan Roh Kudus. Saudara baca karena saya nggak ambil dari luar itu saudara. Dikatakan mereka itu dua namun nyaris identik. Dua dalam individualitas namun satu dalam semangat dan hati dan karakter. Jadi pertanyaan saya, ada berapa dia? Ada 2. Tapi dalam apa disebutnya? Kesatuan yang sempurna. Apakah saudara paham? Inilah yang terjadi ketika Tuhan katakan, ya, baiklah laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi apa? Satu. Satu dengan apa? Istrinya. Pertanyaan saya, apakah ada 2 pribadi di situ? Ya, ada. Iya. Apakah menjadi kesatuan yang sempurna, saudara? Iya. Jadi jelas ya kepada kita bahwa satu di dalam Alkitab itu bukan numerical. Satu di dalam Alkitab berbicara tentang kesatuan, saudara. A family. Makanya nggak ada yang bisa gambarin Tuhan selain family. Oke? Nggak ada yang bisa karena Tuhan katakan demikian, saudara. Sebelum kita lanjut, Tuhan katakan di dalam di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ya, dia katakan kepada kita bahwa jangan membuat bagimu patung, benar? Tuhan katakan jangan buat image or any likeness. Baik yang ada di atas, ya, maupun yang ada di bumi, ataupun yang ada di bawah bumi, benar? Nggak boleh buat apapun image and likeness Tuhan. Tuhan nggak bisa digambarin dengan image atau likeness apapun, saudara. Apakah saudara paham? Ya, jadi nggak bisa digambarin. Nah, bagaimana menggambarkan Tuhan yang tidak terbatas ini? Tuhan taruh image sama likeness-nya di mana? Manusia. Di manusia. Makanya Alkitab katakan apa dalam Kejadian 1:26? Hendaklah kita menciptakan manusia menurut our image after our likeness. Jadi kalau mau lihat Tuhan, lihat a family. Karena Tuhan itu a family, saudara. Ya, mereka ini family Tuhan. Makanya kenapa kita sebagai orang Kristen atau secara khusus SDA sangat mengedepankan a family? Karena itu gambaran Tuhan. Makanya kenapa berkali-kali Bang bahwa
family atau keluarga adalah surga di bumi ini, benar nggak? Karena itu yang gambaran tentang ketuhanan. Nggak ada lain. Maka setan mau hancurin keluarga. Karena kalau dia bisa menghancurkan keluarga, dia bisa menghancurkan pemikiran seseorang tentang Tuhan dan kesatuan ini. Sekarang kita lihat saudara. Jadi mereka dua, tapi punya kesatuan. Ya, bukan numerical, tapi kesatuan yang sempurna. Sekarang kita lihat saudara. Yang ketiga. Yang ketiga, keduanya sama-sama God. Saya harus buat ini karena saya nggak ngerti lagi nih bahasanya yang harus saya tulis ya. Jadi mereka berdua ini sama-sama God ya. Karena kalau saya ngomong Tuhan, ya kalau orang punya pemikiran sendiri tentang Tuhan, oke, nanti bingung saudara. Karena Tuhan di dalam bahasa Yunani ya itu sedikit berbeda dengan God, ya. Jadi dia ini memang benar-benar deity, oke, ilahi. Jadi mereka berdua sama-sama ilahi saudara. Jadi keduanya sama-sama Allah, oke? Tuhan lah, saya nggak ngerti ya. Saya harap saudara paham maksud saya. Mereka sama-sama 100% ilahi. Yesus bukan Allah yang lebih rendah, saudara. Sebagaimana yang disampaikan oleh semi-Arian, oke, atau Arian, ya. Yesus itu satu derajat sama Bapa, ya. Jadi Yesus itu sederajat sama Bapa, saudara. Oke. Itu yang terjadi. Perhatikan Alkitabnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Alkitab katakan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia, yaitu firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa firman ini, saudara? Dalam ayat 14, dalam Yohanes 1, dikatakan kepada kita bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu siapa firman ini? Yesus. Jadi kalau saya mau ganti kata firman ini dengan Yesus, pada mulanya adalah Yesus. Ya, Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah apa? Adalah Allah. Apakah jelas saudara? Jadi dia bukan seorang Allah, ya, yang mana dikatakan oleh Jehovah Witnesses, saudara. Ya, dia bukan seorang Allah dalam tanda kecil Allah kecil tulisannya A-nya, saudara, bukan kapital, melainkan Allah benar-benar God gitu loh. Ya, ini yang terjadi saudara. Jelas di ayat ini. Oke, jadi Ellen White juga menyampaikan kepada kita serasi dengan kitab suci, ya, dikatakan dalam Counsel ya to the Church halaman 76 dikatakan, Allah adalah Bapa Kristus. Kristus itu anak Allah. Kepada Kristus telah diberikan kedudukan yang tinggi, dia telah dibuat sejajar dengan Bapa. Artinya dia sama dengan Bapa. Ya, semua pengetahuan Allah terbuka bagi anaknya. Artinya apa? Dia ini sejajar, saudara. Bapa Allah, anak Allah. Bukan lebih rendah, nggak juga lebih tinggi. Mereka sejajar, saudara. Oke. Nah, bahkan di buku dari God's Amazing Grace halaman 160, Ellen White sekali lagi menekankan bahwa Bapa dan anak itu sederajat. Dikatakan, juru selamat ini adalah terang dari kemuliaan Bapanya dan gambar yang persis dari pribadinya. Dia memiliki keagungan ilahi, kesempurnaan dan keunggulan. Dia sederajat dengan Allah. Jadi, kita melihat bahwa Alkitab maupun Roh Nubuat menjelaskan kepada kita bahwa anak dan Bapa satu derajat, saudara. Sama. Ya, mereka sederajat. Satu lagi pernyataan dalam Patriarch and Prophet halaman 38 sampai 39 dikatakan, Kristus adalah anak Allah. Dia sudah satu dengannya sebelum para malaikat diciptakan melalui sabdanya atau firman-Nya. Dia selalu berdiri sebelah tangan kanan Bapa. Jadi dia satu dengannya, sederajat, saudara. Jadi Yesus adalah individu yang jelas berbeda dari Bapanya. Dia satu dengan Bapanya dalam hubungan yang sangat intim. Dia sederajat dengan Bapanya. Sepenuhnya Allah. Ya, bukan 99%, saudara. Bukan 98% atau bahkan 99,99% Allah, tidak, dia 100% Allah. Ya. Jadi dia benar-benar Allah, sepenuhnya, seutuhnya
ya dalam setiap arti kata itu. Dia nggak lebih kurang, dia nggak kurang dari Allah ya. Dia sama, saudara. Sekarang kita lihat karakteristik yang berikutnya, saudara. Dikatakan ya, yaitu anak berada di dada bapaknya. Ya. Jadi mereka dua individu yang berbeda. Mereka terhubung satu sama lain dengan sangat intim, saudara. Dan keduanya sama-sama Allah, ya. Tidak ada yang Allah yang lebih kecil, ada Allah yang lebih besar, tidak, saudara. Ya, terus dan kemudian anak berada di dadanya bapaknya. Nah, adanya keintiman yang istimewa antara bapa dan anak. Dan keintiman ini digambarkan dengan menyatakan bahwa anak berada di dada bapaknya. Jadi ketika Alkitab katakan bahwa dia berada di dada bapaknya, itu mau katakan bahwa mereka ini sangat intim hubungannya. Ini mengindikasikan kedekatan, keintiman seperti jika kita memeluk seorang bayi, ya, dekat dengan dada kita. Keintiman itu, saudara. Ya, tapi jangan diartikan lebih aneh lagi, saudara, ya, dengan keadaan sekarang. Oke? Karena mereka sangat-sangat intim. Perhatikan Yohanes 1 ayat 18. Kita mendapatkan deskripsi ini. Dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya. Indonesia katakan pangkuan. Tapi dalam King James Version lebih bagus dikasih taunya, which is in the bosom of the Father. Artinya apa? Dia ada di dada bapaknya. Jadi jelas, saudara, bahwa Yesus ada di dada bapaknya. Makanya kalau kita lihat dalam Alfa Omega, jilid yang ke-7, ketika berbicara tentang Yohanes Kekasih, yaitu murid Yesus yang ada di dadanya Yesus, itu mau bicarakan bahwa bukan mereka LGBT, saudara, tapi mau mengatakan bahwa Yohanes intim sekali dengan Yesus. Sehingga dari 12 murid Yesus, lingkaran kecil pertama adalah 3 muridnya. Yohanes, Yakobus, ya, dan Petrus. Tapi lingkaran yang paling intim dengan dekat dengan Yesus adalah siapa? Yohanes, karena dia dekat dengan Yesus, intim sekali dengan Yesus. Ini yang terjadi, saudara. Ya, bahwa anak sangat intim sekali, dekat sekali, saudara, dengan bapaknya. Ya, itu sebabnya Ellen White menyatakan hal yang serupa dalam Review and Herald 28 Februari 1888. Ya, di sini dikatakan kepada kita, dia, yaitu Bapa, mengizinkan dia, yaitu anak, meninggalkan dada kasihnya. Ya, pemujaan para malaikat untuk menanggung malu, penghinaan, direndahkan, kebencian, dan kematian. Jadi sekali lagi kita melihat keintiman mereka berdua dinyatakan di dalam kitab suci ataupun roh nubuat sebagaimana anak berada di dada bapaknya. Oke, saya harap jelas, saudara, bahwa itu menunjukkan keintiman mereka, sangat-sangat intim. Sekarang kita lihat lebih lanjut karakteristik yang berikutnya, saudara. Ya, yaitu Yesus gambaran yang persis dari bapaknya. Ya, Yesus gambaran yang sangat persis dari bapaknya, saudara. Nah, sejak masa kekekalan, ya, yang lampau, bahwa Yesus adalah gambaran yang persis dari bapaknya. Ellen White katakan kepada kita, saudara, dalam Lift Him Up halaman 24 demikian. Anak Allah adalah pemegang kekuasaan yang berikutnya setelah pembuat hukum yang agung. Dia adalah gambaran persis bapaknya. Bukan hanya dalam raut wajah, tetapi dalam karakter, ya, dalam kesempurnaan karakter. Jadi sangat jelas Ellen White berkata bahwa dia adalah gambaran yang persis dengan bapaknya. Ketahuilah, saudara, kata yang biasa digunakan untuk gambar, ya, di dalam Alkitab, image atau gambar atau image, bila itu dipakai untuk mengatakan kita di perjanjian baru, ya, saya ulangi sekali lagi, saudara, kata image atau gambar, kalau itu dipakai untuk mengatakan kita di perjanjian baru, bahwa kita dibuat menurut gambar Allah dalam perjanjian baru, kalau kata-kata ini keluar, kata-kata yang digunakan adalah eikon dalam bahasa Yunaninya. Ya, biasanya kalau kata yang mau gambarin kita adalah gambaran Allah, kata itu adalah eikon, yang mana
kita sudah meresapi kata itu sebagai icon. Ya, jelas nggak saudara? Apakah Jelas. saudara tahu icon? Nah, dengarkan saudara. Itu kalau kita digambarkan sebagai gambar Allah. Kita ikonnya Allah. Oke, itu yang mau maksud Alkitab. Tetapi, dengarkan baik-baik. Kata di sini, ya, bukanlah kata icon yang dipakai mengacu kepada Kristus sebagai gambaran persis Bapa. Katanya berbeda, bukan icon, saudara. Bukan icon. Kata Yunaninya adalah karakter. Ya, di mana kita mendapatkan kata karakter, saudara. Perhatikan baik-baik. Satu kata yang digunakan di dalam Alkitab ini. Dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan ya karakter wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi, yang mau disampaikan oleh Alkitab kepada kita adalah Yesus adalah gambaran yang persis dengan Bapaknya. Dia menggambarkan persis sekali dengan Bapaknya, saudara. Ya, dia gambaran persis, karakter persis dengan Bapaknya. Tidak heran ketika Filipus bertanya sama Yesus dalam Yohanes 14, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Apa Yesus jawab? Sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku dan kamu tidak mengenal Bapa. Jikalau kamu melihat aku, kamu melihat siapa? Melihat Bapa. Artinya apa? Dia benar-benar persis, saudara. Ini yang terjadi oleh apa yang Alkitab katakan. Ya, sekarang kita lebih lanjut ke karakteristik yang berikutnya, saudara. Yesus adalah alter ego atau diri kedua Bapa. Ya, selain dia adalah gambaran yang persis, dia diri keduanya, saudara. Apa maksudnya? Ya, apakah Bapak membelah diri jadi dua? Oh, enggak, saudara. Bukan itu maksudnya ya. Bukan seperti itu. Perhatikan baik-baik. Yohanes 14 ayat 9. Nah, kita katakan kepada kita, ya, yang tadi saya katakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jadi anak adalah alter ego atau diri kedua Bapa. Ya, di mana anak berada, di sana karakter Bapa ada. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika kita melihat anak, kalau kita mau tahu Bapa kayak apa, ia kayak anak itu. Apakah jelas? Jadi mereka gimana ya? Saya nggak tahu bahasa Malaysianya gimana. Kalau di bahasa Indonesianya, mereka mirip plak-teplak gitu loh. Artinya banget gitu loh, saudara. Seperti twin. Jadi kalau ngelihat Yesus, ya kita lihat Bapa. Kalau karakter Yesus kayak begitu yang kita lihat di dalam, karena kita nggak tahu karakter Bapa kayak mana, benar nggak? Ada yang tahu karakter Bapa? Nggak ada, saudara. Alkitab nggak jelasin banget. Alkitab berkali-kali menjelaskan karakter Yesus, benar nggak? Ya, karena pusat daripada segala sesuatu di dalam firman Tuhan adalah Yesus. Tetapi kalau kita tahu Yesus kayak apa, kita tahu Bapa kayak apa. Itu yang terjadi. Jadi jangan pernah kita berpikir, oh Yesus baik tapi Bapa kayaknya enggak deh. Enggak begitu, saudara. Kalau Yesus baik, Bapa seperti Yesus. Ini yang terjadi. Makanya kenapa dia harus datang ke atas dunia ini untuk nunjukin Bapa itu kayak apa. Ya, karena manusia nggak ada yang tahu, nggak ada yang pernah lihat Bapa. Ya, ini yang terjadi, saudara. Perhatikan apa yang Ellen White katakan kepada kita. Ya, dalam sebuah dikatakan dalam Youth Instructor 16 Desember 1897. Saya bacakan sekali lagi, saudara. Sedari kekekalan, sudah ada kesatuan yang sempurna antara Bapa dan Anak. Mereka itu dua, namun nyaris identik, twin. Benar-benar mirip sekali, saudara. Artinya apa? Kalau kita lihat Yesus, kita lihat Bapa. Kita benar-benar lihat Bapa. Jadi saudara nggak perlu lihat, ya. Tapi dengan cara kita melihat Yesus, kita tahu Bapa itu kayak gitu. Kita akan tahu seperti apa. Ya, kalau Yesus mudah tersentuh hatinya, saudara. Ketika dia melihat Maria menangis dan di Alkitab katakan di maka menangislah Yesus, seperti itu Bapa. Dia bukanlah seorang Tuhan yang tirani, yang kejam, saudara, yang memandang ke bawah kapan nih umat-umat saya berdosa dan kemudian saya katakan, nah, kamu berdosa. Oke, enggak gitu, saudara. Kalau kita lihat Yesus, kita lihat Bapa. Itu yang jelas. Jadi Yesus, ya, sejak masa lampau,
Ya, semenjak masa kekekalan dia adalah diri kedua. Artinya apa? Bukan Bapa membelah diri jadi dua, tidak. Tapi kalau kita lihat Yesus, kita lihat Bapa. Seperti kalau saudara lihat anak saya, saudara akan lihat saya itu kayak begitu gitu loh. Jelas nggak? Ya, banyak dari antara orang-orang yang lihat anak saya, mereka akan katakan mirip saya. Ya karena begitu saudara. Ya, itu yang terjadi antara Bapa dan anak. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang ketujuh, Bapa dan anak terbuat dari substansi ya atau unsur yang sama. Oke, dia sama-sama punya unsur yang sama, saudara. Bahwa Bapa dan anak terbuat dari substansi yang sama. Karena Yesus adalah anak Bapa, dengan kata lain, mereka sehakikat. Sama nggak bahasanya nih? Iya. Oke, sehakikat saudara atau sesubstansi. Ya, perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Filipi 2 ayat 6 bicara tentang Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata rupa di sini saudara, kalau saudara punya Alkitab yang bisa melihat bahasa aslinya, bahasa asli rupa ini dalam bahasa Yunaninya adalah morpe. Ya, morpe. Yaitu bahan dari bentuk yang sama. Oke. Arti dengan kata lain, ketika Alkitab katakan yang walaupun dalam bentuk Allah, karena dia bentuknya Allah, dia Allah gitu ya. Saya nggak bisa lagi jelasin saudara. Karena bagi saya ini udah cukup jelas banget. Ya, dia bentuk substansinya, hakikatnya Allah, tapi dia mau turun, dia nggak pertahanin hakikat itu. Ya, jadi ini yang terjadi saudara. Jadi Bapa dan anak substansinya sama. Kenapa saya katakan ini saudara? Karena di luar sana banyak ajaran yang katakan bahwa Bapa itu dia dan anak substansinya beda. Ini kebanyakan Arian yang percaya saudara. Makanya Yesus disebut sebagai pangeran. Atau Allah bukan kapital tapi kecil, Allah kecil. Seorang Allah. Bukan Allah, begitulah bahasanya. Ya, karena dia nggak sederajat. Dia nggak sama. Ini yang mereka percaya, tapi itu bukan pengajaran Alkitab, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa dia punya substansi hakikat yang sama. Ellen White mengkonfirmasi poin ini, saudara, dalam Signs of the Time 27 November 1893. Ya, dikatakan kepada kita, kata-kata Kristus dipenuhi makna yang dalam. Ya, ini bicara tentang kata-kata aku dan Bapa adalah satu. Saat dia menengahkan klaim bahwa dia dan Bapa adalah dari satu substansi, memiliki sifat yang sama. Artinya saudara, dia substansi hakikatnya mirip saudara. Makanya mereka punya sifat yang sama. Ini yang saya katakan. Jadi kalau saudara lihat Bapa, saudara lihat Yesus, saudara akan tahu Bapa itu kayak apa. Nggak perlu kita lihat wujudnya. Kita bisa lihat dari Yesus. Seperti itu Yesus, seperti itu Bapa. Jadi Bapa dan anak memiliki substansi, memiliki hakikat yang sama. Ya, sehakikat mereka saudara. Perhatikan dalam Review Herald 5 April 1906. Ellen White mengatakan lebih lanjut, Kristus adalah Allah secara esensi dan dalam pengertian yang tinggi. Jadi jelas saudara, dia secara esensi Yesus adalah Allah. Ketika Ellen White katakan secara esensi saudara, biasanya essentially ya, yang diartikan pada dasarnya. Ya, nah, tapi itu enggak sama saudara, seperti jika kita katakan bahwa dia essentially pada dasarnya seperti saya. Tidak. Kata essentially di sini atau esensi ini saudara, di sini berarti secara esensi yang sebenarnya. Ya, substansi yang sama, hakikat yang sama antara Bapa dan anak. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah artinya tidak terlalu jauh bagi saya kalau saya katakan bahwa Bapa dan anak bahwa anak memiliki DNA bapaknya? Apakah bisa saya katakan demikian? Iya. Karena mereka memang mirip banget, saudara. Mirip, semirip-miripnya. Ini yang terjadi. Sekarang kita lebih lanjut, saudara. Yang ke-8. Ya,
Kemuliaan Yesus adalah kemuliaan Bapanya. Ya, kemuliaan Yesus adalah kemuliaan Bapanya yang bersinar di dalam dirinya. Perhatikan Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya, yaitu Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat di surga. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan siapa? Bapanya. Oke. Dalam Yohanes 1 ayat 14 diberitahukan kepada kita lebih lanjut. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat, ya dikatakan, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father. Artinya apa? Sebuah kemuliaan yang mana, ya, itu dia adalah anak satu-satunya yang keluar dari Bapaknya. Artinya apa, Saudara? Dia kemuliaan yang memang kemuliaan Bapaknya. Jadi kemuliaan Yesus adalah kemuliaan Bapaknya, Saudara. Ya. Dan dikasih ketahukan dalam 2 Korintus 4 ayat 6 diberitahukan lebih lanjut. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Jadi kemuliaan Allah akan terlihat di mana? Wajah Yesus. Di wajah Yesus. Jadi Yesus adalah kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Bapa. Kemuliaan Allah. Supaya saudara dapat memahami apa yang saya maksudkan dan apa yang Alkitab katakan begini, saudara. Ketika kita sebagai orang Kristen benar-benar menjadi seorang Kristen, saudara. Ketika seseorang melihat kita, maka mereka akan lihat siapa sebenarnya? Yesus. Lihat Yesus. Itu maksud saya. Apakah jelas, saudara? Jadi ketika mereka lihat Yesus, mereka sebenarnya lihat siapa? Lihat Bapaknya. Ini yang dimaksud, saudara, bahwa Yesus adalah kemuliaan Bapaknya. Kita adalah kemuliaan Yesus, saudara. Jadi Ellen White mengkonfirmasi poin ini dalam buku Medical Ministry halaman 19, saudara. Ya, berbicara tentang kondisi sebelum inkarnasinya Yesus. Dia adalah terang kemuliaan Bapa. Gambaran yang persis dari pribadinya. Jadi dia benar-benar gambaran Bapa, saudara. Oke. Bahkan dalam Christ Object Lesson halaman 115, Ellen White mengulangi pendapat yang sama, saudara. Dikatakan, dalam dirinya, yaitu Yesus, terkumpul semua kemuliaan Bapa, kepenuhan ilahi. Dialah terang kemuliaan Bapa dan gambaran persis dari pribadinya. Jadi kita melihat dengan sangat jelas, saudara, berkali-kali, baik di Alkitab maupun Roh Nubuat, Yesus ya memantulkan kemuliaan Bapaknya. Satu lagi pernyataan tentang poin ini dalam Testimonies volume yang kedua, halaman 200, saudara. Dikatakan, Juru Selamat ini adalah terang dari kemuliaan Bapaknya dan gambar yang persis dari pribadinya. Dia memiliki keagungan ilahi, kesempurnaan dan keunggulan. Dia sederajat dengan Allah. Ya, jadi kita melihat di dalam Alkitab maupun di dalam Roh Nubuat bahwa Yesus itu adalah kemuliaan Bapaknya. Kalau kita lihat Yesus, kita lihat Bapaknya. Dan sekarang kita lihat yang terakhir, saudara. Ini yang sering salah dimengerti sama banyak teologi, saudara. Anak tunduk pada otoritas Bapa. Walaupun Bapa dan anak itu sederajat sebagai pribadi, oke? Anak semenjak masa kekekalan di masa lampau, saudara, selalu tunduk kepada otoritas Bapaknya sebagai kepalanya. Ya, ini dijelaskan dalam 1 Korintus 11 ayat 3, saudara, di mana dikatakan dengan jelas Bapa adalah kepala Kristus. Dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah siapa? Allah atau Bapa. Jadi Allah atau Bapa adalah kepala Kristus. Dan oleh karena itu sejak kekekalan, ya, di masa lampau, bahkan sebelum penciptaan para malaikat, saudara, ketika itu Kristus sudah tunduk kepada otoritas Bapaknya. Walaupun dia sederajat dengan Bapaknya, saudara. Ya, walaupun dia sederajat dengan Bapaknya.
di masa kekekalan lampau, di masa sekarang, dan di kekekalan yang akan datang nanti, ketika dosa sudah dibinasakan, saudara, baik Bapa maupun anak memiliki otoritas dan kekuasaan. Ya, tetapi Bapa memiliki otoritas yang mutlak dan anak memiliki otoritas yang didelegasikan walaupun mereka sederajat. Ya. Belum pernah Yesus bertindak di luar kehendak Bapanya. Dia selalu tunduk pada otoritas Bapanya dan kehendak Bapanya. Ya. Tapi saudara mungkin katakan, nah itu terjadi sejak inkarnasinya. Ketika dia tunduk kepada kehendak Bapanya, walaupun dia sederajat dengan Bapanya kan. Ya, saya mau bacakan saudara, dengarkan baik-baik. Itu bukan pada waktu inkarnasinya juga. Dikatakan ya, pertama dalam Story of Redemption, halaman 13. Saudara tahu, sebelum kita pergi ke sana, Lucifer di surga katakan, ya, kalau saudara baca Story of Redemption, ya, di sana dia katakan dalam cerita itu saudara, bahwa Lucifer katakan Yesus dan aku sederajat. Ini kata Lucifer. Kami ini sama katanya. Namun Yesus ini dianak emaskannya dan aku nggak diistimewakan sama Bapa. Begitu kata Lucifer. Maka Bapa, ya, karena Lucifer buat hal seperti ini saudara, maka Bapa terpaksa harus memanggil rapat di surga. Dan semua majelis surgawi harus dipanggil untuk menjelaskan posisinya Yesus. Perhatikan ini sebelum terjadi waktu dunia diciptakan. Sang pencipta agung, itu Bapa, mengumpulkan bala tentara surgawi. Supaya dia bisa di hadapan semua malaikat, memberikan kehormatan istimewa ke atas anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa. Dan kumpulan besar surgawi, yaitu para malaikat kudus, mengelilingi mereka. Jadi anak dan Bapa duduk di atas tahta. Oke, perhatikan lebih lanjut, saudara. Dikatakan, lalu Bapa mengumumkan bahwa telah ditetapkan oleh dirinya sendiri bahwa Kristus anaknya haruslah sederajat dengan dirinya. Dia katakan, Yesus itu harus sederajat. Nggak bisa kalian katakan dia nggak sederajat sama saya. Dia sederajat, begitulah. Sehingga dimanapun ada kehadiran anaknya, itu sama dengan kehadirannya sendiri. Jadi, Bapak mau katakan, jadi kalau ada Yesus, itu sama seperti kalau ada saya. Itu Bapak mau katakan demikian. Karena Lucifer mulai katakan di surga, bahwa Yesus ini nggak sederajat, maka dia benci banget sama Yesus. Ya, maka dia benci sekali dengan Yesus, saudara, Lucifer ini. Dan lebih lanjut dikatakan, perkataan sang anak harus siap dipatuhi sama seperti perkataan sang Bapa. Jadi Bapak bilang sama majelis surgawi, jadi kalau anak ngomong, kamu harus patuhi seperti saya yang bicara. Anak telah diberikan otoritas untuk memerintah atas bala tentara surgawi. Oke? Jadi apa yang dilakukan Bapa? Dialah yang telah memberikan sang anak otoritas untuk memerintah atas bala tentara surgawi. Jadi dia punya otoritas, saudara. Kalau kita bicara tentang derajat, mereka punya derajat yang sama seperti ini. Benar? Ya, mereka sama. Tapi bicara tentang otoritas, Bapa punya otoritas di atasnya, saudara. Mungkin saudara bingung, nih bagaimana ngomongnya? Saya mau tanya, apakah bagi saudara yang punya anak, apakah saudara sederajat dengan anak saudara? Apakah sederajat? Iya, sederajat, benar. Saya punya anak dan anak saya sederajat sama saya. Tapi pertanyaan saya, apakah saya punya otoritas yang lebih dari anak saya? Tidak. Iya, saya punya otoritas dan dia harus mengakui otoritas saya, benar nggak? Iya. Ini yang terjadi, saudara. Maka saya bilang untuk gambarin Tuhan, saudara harus mengerti tentang keluarga. Kalau kita nggak ngerti keluarga, kita akan gagal memahami Tuhan. Ini yang terjadi. Jadi dia punya otoritas, bukan Yesus lebih rendah. Derajatnya sama, mereka nggak lebih rendah yang lain daripada yang lain, tapi otoritas. Kita bicarakan tentang otoritas yang lebih tinggi. Oke? Apakah paham sampai sini, saudara, perbedaannya? Ya, saya harap saudara memahami bahwa Yesus sederajat dengan Bapaknya, tapi bicarakan otoritas. Ada yang lebih tinggi, saudara. Otoritasnya. Oke? Lebih lanjut, Ellen White katakan, khusus anaknya akan bekerja sama dengan dirinya dalam penciptaan bumi. Dan semua makhluk hidup yang akan ada di bumi yang telah direncanakannya, anaknya akan menjalankan kehendaknya, perhatikan, dan tujuan-tujuannya, tetapi tidak akan melakukan apapun sendiri. Kehendak Bapa akan digenapi dalamnya. Jadi kita melihat bahwa
Dia sudah mengakui otoritas itu sejak masa kekekalan dulu, sebelum dunia diciptakan, sebelum dia inkarnasi, saudara. Ya, pernyataan lain yang kita dapati ya, terdapat dalam Patriarch and Prophet, saudara, halaman 36, menambahkan beberapa detail lain. Ini mengacu kepada Allah Bapa, saudara. Raja alam semesta memanggil bala tentara surgawi menghadapnya, supaya di hadapan mereka dia bisa menempatkan kedudukan yang benar dari anaknya dan menunjukkan hubungan yang dimilikinya dengan semua makhluk ciptaan. Jadi anak ya berbagi tahta dengan bapaknya dan kemuliaan dari dia yang kekal yang ada sendirinya, saudara, mengeliling keduanya. Tetapi bicarakan tentang otoritas, Yesus ya Bapa punya otoritas, benar? Makanya ketika kita bicara tentang Roh Kudus ini Yesus nih, saudara. Roh Kudus, Yesus punya otoritas atas dia seperti ini. Apakah jelas? Makanya ketika Yesus, makanya dia bilang sama seperti Bapa mengutus aku, demikian Yesus mengutus siapa? Roh Kudus, saudara. Ya, ini yang terjadi. Jadi kita lihat otoritas, mereka sederajat. Ya, tapi bicarain otoritas, saudara. Saudara nggak akan paham kalau kita nggak ngerti keluarga. Maka di dalam keluarga otoritas tertinggi adalah kepala keluarga, benar? Ya. Terus kemudian ada otoritas lagi di bawahnya dan ada lagi di bawahnya. Seperti itulah gambaran Tuhan. Karena Tuhan itu family, saudara. Makanya kita sangat erat sekali orang Kristen ini dengan family. Ya, selalu berhubungan dengan keluarga. Karena Tuhan gambarin dirinya di dalam keluarga. Oke? Perhatikan lebih lanjut, saudara. Di hadapan penghuni surgawi yang sedang berkumpul, sang raja mengumumkan bahwa hanya Kristus, satu-satunya yang berasal dari Allah, bisa sepenuhnya masuk ke dalam tujuan-tujuannya. Dan kepadanya telah diserahkan untuk menjalankan rencana-rencana besar dari kehendaknya. Anak Allah telah mengerjakan kehendak Bapa pada penciptaan semua bala tentara surgawi. Siapa yang menciptakan para malaikat, saudara? Yesus. Kehendak siapa yang dijalankan? Kehendak Bapanya. Ya. Jadi sekali lagi, saudara, ya dikatakan anak Allah telah mengerjakan kehendak Bapa pada penciptaan semua bala tentara surgawi, dan penghormatan dan kesetiaan mereka harus diberikan kepadanya dan juga kepada Allah. Kristus masih harus menjalankan kekuasaan ilahi dalam menciptakan bumi dan isinya, tetapi dalam semua hal ini, ya, dia tidak mencari kuasa atau meninggikan dirinya sendiri bertentangan dengan rencana Allah, melainkan akan meninggikan kemuliaan Bapanya dan menjalankan tujuan-tujuan kemurahan dan kasih-Nya. Jadi apakah jelas, saudara? Sangat jelas. Jika kita membacanya dengan pikiran dan hati yang terbuka, saudara. Saudara tahu, bahkan setelah Yesus hidup sebagai manusia, dia masih tunduk kepada kehendak Bapanya. Perhatikan, saudara, dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Siapa satu-satunya yang memberikan kuasa tersebut, saudara? Bapanya. Dan Alkitab mengajarkan bahwa di masa kekekalan yang akan datang, anak tetap tunduk kepada Bapanya. Mereka sederajat, tapi ada otoritas. Ada otoritas, saudara. Ya, hierarki, organisasi. Makanya kenapa penting organisasi? Mengapa kita percaya pada organisasi gereja, saudara? Karena itu hierarkinya, saudara. Itu seperti itu. Ya, ketua General Conference sederajat dengan wakilnya, benar nggak? Tapi berbicara tentang otoritas, ketua General Conference punya otoritas lebih tinggi daripada wakilnya. Apakah jelas? Jadi bicarakan tentang derajat mereka sama, tapi bicarakan otoritas mereka berbeda, saudara. Ya, sekali lagi saudara dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yaitu Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi di bumi, ya, Allah bekerja sebagai sebagian besar dari waktu 6 hari dan membuat segala sempurna dan indah. Ya, sekarang kita pindah ke bumi, saudara. Oke, kita udah lihat ini. Sekarang kita mau lihat pindah ke bumi. Oke, sebagai puncak penciptaan, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Oke, meniup nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, saudara. Ya, dan manusia pun jadi makhluk hidup, benar?
Oke. Lalu Allah menyuruh Adam memberi nama semua binatang. Sekarang kita pergi ke bumi. Dan Adam melakukannya, saudara. Tetapi Adam melihat bahwa setiap binatang punya pasangan kecuali dirinya. Benar nggak? Dia lihat ini, saudara. Diberitahukan dalam Kejadian 2 ayat 20. Dikatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Allah memberi Adam pembiusan total setelah peristiwa ini. Alkitab menyebutnya deep sleep, tidur yang lelap, saudara. Dan sepanjang yang kita tahu, Tuhan melakukan pembedaan pertama dalam sejarah. Dan irisannya tidak meninggalkan bekas sama sekali, saudara. Dan dari rusuk yang dekat dengan dada Adam, Allah menciptakan perempuan. Kemudian Alkitab berkata, Allah membawa perempuan itu kepada manusia sebagai pemberiannya. Ya, dikatakan di ayat yang ke-22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Sekarang, saudara, kenapa saya harus baca ini? Perhatikan baik-baik. Ada hal yang penting yang harus saya sampaikan dalam cerita ini, saudara. Sekarang Adam mulai bangun dari tidurnya setelah Hawa diciptakan dan membuka matanya, saudara. Dan saya yakin dia membuka matanya lebar-lebar untuk pertama kalinya. Setelah itu, saya yakin mulutnya pun terbuka lebar, saudara. Ya. Dan kemudian ketika dia melihat Hawa, dia katakan, satu seperti aku. Dan Allah menjelaskan kepadanya bahwa Hawa telah diciptakan dari dirinya. Dan dia sehakikat, sesubstansi dengan Adam. Dari bahan yang sama dengan dirinya. Dia telah diciptakan dari dirinya untuk dirinya. Nah, kita sudah membaca di dalam kitab Kejadian yang berbicara tentang gambaran Allah, saudara. Itu Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Biasanya kita menganggap gambaran Allah ini, saudara, sebagai suatu yang bersifat individu. Ya, Adam dibuat dalam gambaran Allah secara fisik, mental, dan spiritual. Hawa dibuat dalam gambaran Allah secara fisik, mental, dan spiritual. Kita menganggap gambaran Allah ini sebagai sesuatu yang bersifat individu. Tetapi sesungguhnya apa yang dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 26 ini, saudara, ialah bahwa hubungan antara Adam dan Hawa itu adalah untuk memantulkan hubungan antara bapa dan anak. Itu adalah satu contoh dalam skala yang lebih kecil. Ya, skala yang lebih kecil, saudara, tentang hubungan antara bapa dengan anaknya. Kita lihat hubungan antara Adam dan Hawa. Saya kasih lihat, saudara. Kisah penciptaan membuatnya sangat jelas bahwa Adam dan Hawa adalah dua pribadi yang berbeda. Benar? Apakah ini sama dengan bapa dan anak? Dua pribadi yang berbeda? Iya. Ya. Terus kemudian karena kita diberitahu, ya, mereka tidak lagi dua, melainkan menjadi berapa? Satu. Menjadi satu. Mereka adalah dua individu, ya, sama seperti bapa dan anak, dua individu, saudara. Namun kita diberitahu oleh kisah penciptaan bahwa Allah menetapkan Adam dan Hawa berdua sebagai apa? Sebagai satu. Dalam pengertian kesatuan, dalam pengertian kedekatan, saudara, keintiman. Mereka dua namun satu. Seperti bapa dan anak, dua namun satu. Adam dan Hawa berdiri pada derajat kesetaraan yang sama. Benar? Benar nggak? Ya, mereka punya derajat yang sama. Ya. Karena saya lagi coba kasih tahu sama saudara, Tuhan itu kayak apa dari family ini. Sebagaimana saya katakan tadi di awal, saudara nggak akan pernah ngerti tentang Tuhan kalau saudara nggak ngerti tentang family atau manusia ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, saudara, supaya saudara paham, karena saya harus gunakan ilustrasi ini. Ya, jadi Adam dan Hawa, mereka adalah dua, benar? Mereka dua individu, benar? Tetapi Tuhan menyatukan mereka menjadi satu kesatuan, benar nggak? Ya,
Nah, Ya. sama seperti Bapa dan Anak, mereka dua individu, benar? Tapi mereka dipersatukan oleh satu kesatuan. Ya, satu kesatuan dalam pengertian kedekatan yang intim, saudara. Walaupun mereka berdua, namun satu. Seperti Bapa dan Anak satu, saudara. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi dari apa yang kita lihat tadi. Adam dan Hawa berdiri pada derajat kesetaraan yang sama. Apakah benar? Ya. Apakah mereka punya derajat yang sama? Iya. Mereka sama-sama manusia yang setara, benar nggak? Oke. Iya. Dan sama-sama disebut sebagai manusia, benar? Apakah jelas sampai sini, saudara? Iya. Kelas. Hawa bukan jenis manusia yang lebih rendah. Benar? Dia sama seperti Adam, juga manusia yang sama. Apakah jelas? Ya. Nah, Ya, jelas. Tuhan, Bapa dan Anak punya hal yang sama. Anak nggak lebih rendah derajatnya. Mereka, anak itu derajatnya sama dengan bapaknya. Apakah jelas? Iya. Ini, saudara. Makanya saudara harus mengerti tentang manusia, tentang keluarga. Kalau nggak, saudara nggak akan paham ini. Oke? Perhatikan baik-baik dalam Patriarch dan Profet halaman 46. Hawa diciptakan dari sebuah rusuk yang diambil dari sisi tubuh Adam. Menandakan bahwa dia tidak untuk mengendalikan sebagai kepala, maupun tidak untuk diinjak-injak kakinya, ya, injak-injak kakinya sebagai yang lebih rendah, melainkan untuk berdiri di sisinya sebagai sederajat, untuk dikasihi dan dilindungi olehnya. Jadi sama seperti Bapa dan Anak, sederajat, sama-sama Allah, Adam dan Hawa diciptakan sama-sama sederajat, sama-sama manusia. Tetapi ada keintiman yang istimewa antara Adam dan Hawa. Ya. Karena Hawa, katakanlah saudara, diambil dari dadanya Adam. Walaupun dirusuk ya dekat dada ya. Katakanlah demikian saudara. Oke. Nah, maka sama seperti anak berada di dada bapaknya, Hawa ada di dadanya siapa? Adam. Apakah jelas penggambaran ini, saudara? Saya harap saudara menangkap apa yang saya coba jelaskan penggambaran ini. Nah, Ellen White menjelaskan kepada kita dalam Patriarch and Prophet halaman 46. Ya, tadi yang kita lihat saudara, Hawa diciptakan dari sebuah tulang rusuk yang diambil dari bagian sisi Adam. Itu cukup dekat dengan jantungnya, itu cukup dekat dengan dadanya. Menandakan bahwa Hawa bukan untuk mengendalikan Adam, ya, sebagai kepala, maupun diinjak-injak, ya, sebagai yang lebih rendah, melainkan untuk berdiri di sederajat di sampingnya, yang dikasih dan dilindungi. Jadi Hawa, karena dia diambil dari Adam, itu adalah gambaran dari siapa? Tuhan. Dari Adam. Apakah jelas, saudara? Ya. Enggak. Saya takut gak jelas, saudara nih. Karena saya lagi Jelas. gambarin Bapak dan Anak. Jadi, karena dia dekat, artinya apa? Adam, ya, Hawa, itu adalah gambaran Adam, benar gak? Ya. Ya. Iya. Itu sama seperti Yesus adalah pribadi kedua dari Bapa. Tapi saya nggak bilang bahwa Bapa membelah diri dan kemudian, ya, Yesus ini adalah Bapa, bukan, saudara. Ya, dia dua pribadi yang terpisah, beda, seperti saya dengan Well, berbeda. Tetapi dia disebut sebagai pribadi keduanya. Itulah sebabnya Adam menganggap Hawa sebagai apanya? Pribadi kedua. Pribadi keduanya. Paham nggak, saudara? Iya. Oh, Tapi ya. apakah mereka dua makhluk yang berbeda? Ya. Iya. Sama seperti Bapa dan Anak, dua pribadi yang berbeda, tapi Yesus digambarkan. Penggambaran, saudara, tidak sebenarnya, ya, bahwa dia adalah pribadi kedua Bapaknya. Oke, perhatikan baik-baik dalam Patriarch dan Prophet. Bagian dari Adam, tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya, Hawa adalah pribadinya yang kedua. Menunjukkan, ya, pribadi yang keduanya ini menunjukkan persatuan yang dekat dan ikatan sayang yang seharusnya ada dalam hubungan ini. Jadi Hawa, ya, sehakikat dengan Adam, saudara. Dia adalah daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya. Sama seperti anak itu sehakikat dengan Bapa. Ya,
Ini yang mau dimaksud saudara, membicarakan tentang kedekatan keintiman sehingga mereka disebut sebagai pribadi yang kedua. Mirip benar-benar. Bukan artinya bahwa keluar kayak gitu loh saudara. Perhatikan. Bahkan Adam katakan dalam Kejadian 2:23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi perempuan adalah kemuliaan dari siapa? Lelaki. Laki-laki. Sama seperti anak adalah kemuliaan siapa? Bapaknya. Bapak. Ini yang terjadi. Apakah jelas sampai sini saudara? Ya, Iya. jelas. Penggambaran ini. Bahkan Brother. Rasul Paulus katakan, ya, Mikrofon. oke. Apakah jelas? Kabel. Kalau sekarang? Oke, terang. Oke. Oke. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 7, saudara. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinari gambaran kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinari kemuliaan laki-laki. Apakah saudara bisa lihat paralelnya? Ya. Iya. Paralel yang terakhir juga ya. Bagaimana kita lihat bahwa ini menggambarkan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat Hawa, kita lihat kemuliaannya siapa? Adam. Kalau kita lihat anak, kita lihat kemuliaannya siapa? Bapa. Ini penggambarannya saudara. Makanya nggak heran Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia menurut apa? Image and likeness-nya mereka. Karena ini, kalau saya mau katakan, ilustrasi yang paling baik untuk ngejelasin tentang Tuhan adalah manusia. Saudara nggak bisa bilang, oh Tuhan itu seperti air. Sering ada orang khotbahkan tentang Tuhan ngomongin kayak gini, benar nggak? Ya, dia air, dia bisa jadi es, dia bisa jadi uap. Saya mau katakan itu tetap air, saudara. Mau es ataupun uap itu tetap air, benar nggak? Itu tetap jenis yang sama, itu tetap benda yang sama, nggak bisa dijelasin. Nggak begitu tentang Tuhan, ya kan? Itu yang terjadi. Tuhan, kalau saudara mau tahu tentang Tuhan, kasih jelasnya tentang manusia, kasih jelasnya tentang keluarga. Nggak ada cara lain untuk jelasin. Oke, ini yang terjadi. Jadi saudara, walaupun Adam dan Hawa sejajar, sederajat, Hawa diciptakan supaya tunduk pada otoritas Adam. Apakah jelas? Ya. Dengarkan baik-baik saudara. Kita nggak suka dengan perkataan otoritas, benar nggak? Karena kata kecil ini sangat buruk, benar nggak? Konotasinya, artinya sangat buruk otoritas. Ya, kata tunduk adalah kata kecil yang lebih buruk juga. Karena kita hidup di dunia yang berdosa, saudara. Kadang-kadang kata pun bisa jadi buruk konotasinya. Dan kita melihat hal tersebut secara negatif. Ya, orang itu terlalu otoriter, benar nggak? Ya, saya nggak tahu ungkapan di Malaysia bagaimana, tapi di Indonesia begitu. Kalau ada orang yang selalu nyuruh-nyuruh, mereka akan bilang terlalu otoriter nih. Padahal arti yang sesungguhnya nggak demikian, saudara. Ya, kata tunduk dipakai dalam pengertian yang positif di kitab suci. Ya, asalkan itu mengikuti rencana Tuhan. Maka Adam diciptakan untuk menjadi kepala, yaitu Adam, dan Hawa untuk tunduk kepada kepemimpinan Adam. Oke, apakah jelas saudara? Karena ini gambarin siapa? Bapa, walaupun sederajat, dia punya otoritas yang lebih tinggi dari siapa? Anak. Dari anak. Sama seperti Hawa ya dan Adam. Adam punya otoritas yang lebih tinggi dari Hawa. Ini penggambaran saudara. Nah sekarang kita bicara. Saya mau lebih lanjut bicara tentang nature-nya Tuhan. Oke, lebih lanjut saudara. Kita bicara tentang dosa Hawa. Saudara tahu apa dosa Hawa? Ya, dia makan buah, benar. Saya tahu, tapi dosanya lebih mendalam daripada itu, saudara. Saudara bisa lihat dosa Hawa terdiri dari dua bagian. Ya, dia berbuat di luar pengetahuan Adam, dan walaupun dia manusia, dia ingin naik ke ketinggian Allah. Ini yang terjadi dengan Hawa. Dengan kata lain, dosa yang utama ialah egoisme. Dosa utamanya Hawa. Dia bertindak di luar pengetahuannya Adam,
Walaupun Allah menyuruh untuk dia dekat-dekat dengan Adam, benar nggak? Tetapi dia ingin naik lebih tinggi karena ketika dia bertemu dengan ular, dia bilang kamu akan jadi seperti siapa? Allah. Dan dia pengen, benar nggak? Artinya dia pengen naik lebih tinggi. Oke, perhatikan bagaimana Ellen White menjelaskan dalam Patriarch dan Prophet, saudara. Para malaikat sudah mengingatkan Hawa supaya waspada dari memisahkan diri dari suaminya. Oke, selama sibuk dalam pekerjaan sehari-hari mereka di taman bersama suaminya, Hawa akan lebih aman dari pencobaan daripada jika dia sendirian. Namun terbenam dalam tugas yang menyenangkan, secara tidak sadar dia pergi dari penglihatan Adam. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, dia meninggalkan Adam, benar? Oke. Dan kemudian di kutipan yang lain, ya, dalam Story of Redemption halaman 32, secara tidak sadar Hawa pertama terpisah dari suaminya dalam melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba mereka terpisah, saudara. Ketika dia menyadari fakta bahwa dia merasakan mungkin adanya bahaya, tetapi sekali lagi dia menganggap dirinya aman. Walaupun dia tidak berada di dekat sisi suaminya, dia punya hikmat, perhatikan, dan kekuatan untuk tahu bila kejahatan datang dan bagaimana menghadapinya. Jadi sendirian tanpa melibatkan Adam, itulah dosanya Hawa. Ingin naik dari seorang manusia menjadi Tuhan, ya, dan bertindak secara independen, oke, dari Adam, kepalanya sendiri. Apakah dosa Adam, saudara? Itu dosa Hawa, ya. Apa dosa Adam kira-kira? Ya, apa dosa Adam, saudara? Ya, dia makan buah juga, dosa Adam, benar? Karena dua-duanya sama makan buah, saudara. Oke. Tetapi, saudara, ada yang jauh lebih dalam dari sekedar dia makan buah. Seperti Bapa, Adam memiliki harta yang sangat berharga. Saya katakan sekali lagi. Seperti Bapa, Adam memiliki harta yang berharga. Siapa? Hawa. Pertanyaan besar yang harus dihadapi Adam ialah, apakah dia rela melepaskan Hawa yang adalah satu dengan dia ketika Hawa berdosa? Benar nggak? Ketika Hawa berdosa, pertanyaan besarnya Adam adalah, apakah dia rela lepasin ini? Ya, harta ini, yang mana dia adalah satu, nyatu gitu, di pribadi keduanya, benar nggak? Oke, makanya saya bawa ke keintiman ini, saudara, supaya saudara bisa lihat. Dia menghadapi situasi ini. Bagaimana dia bisa melepaskan dia, yaitu Hawa, yang adalah gambaran dirinya Adam? Apakah jelas? Iya. Yang saya maksud? Jelas. Jadi dia bingung yang terbuat dari bahan yang sama dengan saya. Ya, yang mana Hawa adalah kemuliaan saya. Bagaimana Adam bisa memisahkan dirinya dari Hawa yang dekat dengan dadanya? Oke. Bagaimana dia bisa hidup tanpa orang ini yang begitu dikasihi Adam? Ini pertanyaannya dia, saudara. Adam nggak bisa membayangkan dipisahkan selamanya dari dia yang berharga baginya. Adam nggak bisa bayangin, saudara. Adam egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik, saudara. Ellen White menggambarkan penderitaan dan kepedihan Adam. Ketika Adam bergumul dengan keputusan apakah dia akan melepaskan miliknya atau tidak, saudara. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan. Ya. Dikatakan kepada kita, saudara, Conflict of Courage halaman 36. Ada pergumulan yang hebat dalam pikirannya, itu Adam. Dia menyesal dia telah mengizinkan Hawa pergi dari sisinya. Tetapi sekarang sudah terlanjur terjadi. Dia harus dipisahkan darinya, ya. Dan kehadirannya adalah sukacitanya Adam. Bagaimana dia harus berbuat? Adam telah menikmati kehadiran Allah dan malaikat-malaikat kudus. Dia telah memandang kemuliaan Sang Pencipta. Dia paham takdir yang tinggi yang terbuka bagi umat manusia jika mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi dia tahu jika dia setia, ya, umat manusia akan jadi kudus. Dan dunia akan dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang benar. Dan Ellen White melanjutkan, saudara, dari pembicaraan ini. Namun, semua berkat ini
lenyap dari matanya karena takutnya kehilangan satu pemberian yang di matanya melampaui nilai segala yang lain. Kasih, rasa syukur, kesetiaan kepada Sang Pencipta, semuanya dikalahkan oleh cinta kepada Hawa. Dia adalah bagian dirinya, dan dia tidak tahan membayangkan dipisahkannya darinya. Bisakah dia melepaskan Hawa yang begitu berharga dengan taruhan selamanya dipisahkan dari dia, saudara? Bisa nggak, Adam? Enggak. Tidak. Ya, dia nggak bisa, saudara. Dia nggak bisa bayangin itu. Dia nggak bisa membayangkan bagaimana dipisahkan, benar nggak? Selamanya. Tadi kita sudah bahas, saudara. Kita sudah mempelajari hubungan antara bapak dan anak, benar nggak? Kita sudah menyimak bahwa ada dua individu yang berbeda, namun mereka satu, benar? Bahwa anak adalah substansi sehakikat dengan bapa, ya, daging dari dagingnya bapa, ibarat kata, saudara, tulang dari tulangnya bapa, benar? Ya, dan kita sudah menyimak bahwa Yesus ada di dada bapaknya, benar? Yesus adalah pribadi yang kedua dari bapaknya. Oke? Dia adalah gambaran yang persis dengan bapaknya. Dia adalah pantulan kemuliaan bapaknya. Dia yang paling berharga yang dimiliki bapaknya di seluruh alam semesta ini, saudara. Anak yang paling berharga. Dan sekarang kita bawa cerita ini ke tingkat ilahi, saudara. Bapa dihadapkan kepada keputusan yang mirip yang dihadapi Adam. Apakah Bapa akan melepaskan anaknya? Milik yang paling berharga di surga. Pasangan yang paling intim. Apakah Bapa bersedia melepaskan anaknya dengan taruhan kehilangan kekal? Atau ya, Bapa pertahankan untuk dirinya sendiri. Seperti Adam. Apakah saudara bisa melihat paralelnya cerita ini? Nah, itulah pergumulan Bapa untuk melepas anaknya. Kita lihat dalam Signs of the Time 4 November 1908. Dikatakan, saudara, di hadapan Bapa, ini Yesus, dia memohon demi orang-orang berdosa sementara bala tentara surgawi menantikan hasilnya dengan minat yang intensif yang tidak bisa digambarkan kata-kata. Pembicaraan rahasia itu berlangsung lama, saudara. Perundingan damai bagi anak-anak manusia yang telah jatuh dalam dosa. Rancangan keselamatan sudah dibuat sebelum penciptaan bumi. Itu sudah dibuat, saudara. Karena Kristus adalah domba yang telah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Namun, kata dia, walaupun itu sudah dibuat rancangan ini jauh sebelum dunia diciptakan, namun itu adalah suatu pergumulan bahkan bagi Raja alam semesta untuk melepaskan anaknya untuk mati bagi bangsa yang berdosa. Jadi, itu apa, saudara, katanya? Kata Ronald itu apa? Suatu apa katanya? Suatu pergumulan bahkan bagi Raja alam semesta. Dia harus membuat keputusan yang sama yang dibuat sama Adam. Bahkan dalam Desire of Ages dikatakan, saudara, di halaman 49. Allah mengizinkan anaknya datang ke dunia sebagai seorang bayi yang tidak berdaya. Yang tunduk kepada kelemahan manusia. Dia mengizinkan anaknya bertemu dengan bahaya-bahaya kehidupan yang biasa dialami setiap manusia. Untuk bertempur dalam pertempuran seperti yang harus dilakukan setiap anak manusia. Dengan taruhan apa? Apa taruhannya, saudara? Coba kita baca baik-baik. Dengan taruhannya apa? Kegagalan dan kehilangan kekal. Artinya apa, saudara? Pikirkan baik-baik kata-kata ini. Ketika Bapak bilang, oke, saya lepas kamu. Kamu boleh tebus manusia. Taruhannya, saudara. Yesus nggak kembali. Kalau dia gagal, taruhannya Yesus tidak kembali. Saudara bisa bayangin? Sepanjang masa kekekalan yang kita nggak pernah tahu. Ya, berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, berapa juta tahun, saudara. Kita nggak pernah tahu. Mereka tidak pernah terpisahkan. Dan sekarang mereka harus dipisahkan, saudara. Dengan taruhan perpisahannya ini adalah apa? Bapak akan kehilangan anaknya ini. Kalau anaknya gagal. Artinya apa, saudara? Bapak rela mempertaruhkan kegagalan kekal dan kehilangan anaknya untuk dunia
yang jatuh dalam dosa. Artinya apa saudara? Untuk saudara dan saya. Dan bahkan dia lebih lanjutkan katakan, hati seorang bapa manusia merindukan anaknya. Dia memandang wajah anaknya yang kecil dan gemetar, memikirkan bahaya-bahaya hidup. Dia ingin melindungi kesayangannya dari kekuasaan setan, untuk menjauhkannya dari pencobaan dan konflik, untuk bertemu dengan konflik yang lebih getir, dan resiko yang lebih menakutkan. Allah telah memberikan satu-satunya anaknya, agar jalan kehidupan bagi anak-anak kita boleh dipastikan. Disinilah kasih itu, saudara. Kagumi oh surga dan terpesonalah oh bumi. Artinya saudara, dia rela. Maka Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal. Itu nggak gampang, saudara. Itu tidak semudah yang kita bacakan Yohanes 3:16. Itu sangat-sangat penuh dengan pergumulan. Bahkan tadi kita katakan apa? Berlangsung lama. Ya, perundingan damai ini lama. Karena dia nggak bisa bayangkan, Bapak nggak bisa bayangkan kehilangan Yesus. Bersama-sama saudara. Saudara bisa bayangkan, ya kita kehilangan pasangan kita yang sudah lama bersama-sama kita aja. Bagaimana rasanya? Sangat sakit, benar? Benar nggak? Saya kehilangan kedua orang tua saya, ya sangat sakit, saudara. Tapi saya punya jaminan kepastian bahwa kalau Yesus datang, kita akan ketemu lagi, benar nggak? Tapi Bapak nggak punya jaminan itu. Karena kalau dia gagal sekali, dia akan hilang selamanya. Ini yang terjadi, saudara. Bahkan Ellen White menjelaskan lebih lanjut dalam Christ Object Lesson. Demi penyelamatan kita, surga sendiri berada dalam apa? Bahaya. Emperor. Saya coba cari kata bahaya ini, saudara, atau emperor. Artinya menempatkan di posisi yang merugikan, yang mencelakakan, atau yang memusnahkan, membahayakan, dan membuat terancam. Artinya apa? Waktu dia kasih anaknya, Bapa lagi menempatkan surga dalam sebuah ancaman. Artinya apa, saudara? Saya mau katakan, plan redemption nggak segampang yang kita bayangkan, saudara. Nggak semudah kita dengar cerita Yesus mati. Ini benar-benar ya di bawah ancaman surga ini, saudara. Kenapa? Karena kalau Yesus hilang, siapa yang hilang? Firman. Saudara bisa bayangkan firman hilang? Benar nggak? Benar-benar di bawah ancaman surga. Allah membuat surga terancam ketika Yesus diutus ke bumi. Bapa menghadapi pilihan yang sama yang dihadapi Adam, hanya pada skala yang lebih besar, saudara. Tetapi Bapa melakukan bertolak belakang dari apa yang Adam buat. Bapa rela melepaskan miliknya yang paling berharga, satu-satunya yang intim dengan dia, dengan taruhan kehilangan selamanya. Tapi Adam dia keep untuk dirinya sendiri. Dan Roma 8:32 katakan kepada kita, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bukan artinya dia benci sama anaknya, bukan artinya dia nggak sayang, saudara. Tapi dia lepas. Saya nggak bisa bayangin. Saya nggak punya kata-kata untuk ngebayangin itu, saudara. Bagaimana Bapak lepasin ini? Bahkan dalam Revin Herald 9 Juli 1895, Ellen White katakan, saudara, Bapak yang kekal yang tidak pernah berubah, memberikan anak satu-satunya, memisahkannya dari dadanya. Dia yang dibuat dalam gambar yang persis dari pribadinya, dan mengutus ke bumi untuk menyatakan betapa besar kasihnya bagi manusia. Artinya apa, saudara? Kalau dia berani kehilangan. Maka Ellen White dikatakan di dalam satu lagi, saudara. Dia katakan apa? Dalam memberikan Yesus kepada manusia, dia memberikan seluruh surga. Artinya apa, saudara? Kalau kita mau masuk surga, itu gampang. Kalau Bapak mau kasih sesuatu yang lebih besar dari surga, itu anaknya. Dia bisa kasih keselamatan sama kita, saudara. Dia bisa kasih kekuasaan sama kita untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Dia bisa kasih apapun, saudara. Karena dia sudah kasih siapa? Yesus. Saudara ingat pernyataan yang saya bacakan tadi? Raja alam semesta ya bergumul melepaskan anaknya. Ya kan? Saya akan menyelesaikan kalimat yang tadi, saudara, yang saya berhentikan. Dikatakan, saudara, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Ya. Walaupun dia bergumul, tapi kalimat selanjutnya katakan tetapi. Saya suka dengan kata-kata ini, Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya dalam dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, rahasia penyelamatan. Kasih Allah bagi sebuah dunia yang tidak mengasihinya. Siapa yang bisa mengetahui dalamnya kasih yang melampaui pengetahuan manusia ini, Saudara? Sepanjang masa kekekalan, pikiran-pikiran yang kekal, yang berusaha memahami rahasia kasih yang tidak bisa dipahami ini, akan kagum dan memujinya. Pergumulan Tuhan melepaskan Yesus. Tapi karena apa? Karena begitu besar kasih dia akan dunia ini. Dia rela kehilangan, Saudara. Pertanyaan buat kita. Apakah kita rela kehilangan sesuatu yang Tuhan tuntut dari kita? Apakah kita rela kehilangan, Saudara, yang kecil sekali, Saudara, yang dia minta untuk kita tinggalin? Apakah kita rela untuk ninggalin itu demi Tuhan? Yang rela meninggalkan semuanya dalam satu pemberian, yaitu Yesus. Ini yang terjadi, Saudara. Kita harus rela meninggalkan itu. Karena Tuhan telah memberikan semuanya. Pergumulan Bapa mirip dengan pergumulan siapa? Adam. Bagaimana dengan dosa Hawa? Saudara ingat apa dosa Hawa? Dia coba naik lebih tinggi, benar? Dan bertindak independen di luar Adam. Apakah Yesus menghadapi dua dilema yang sama seperti ini, Saudara? Iya, dengarkan baik-baik. Bapa tidak seperti Adam, rela melepaskan miliknya. Yesus tidak seperti Hawa, ingin naik, Saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia turun. Gantinya dia katakan aku mau naik seperti Hawa, tapi dia katakan aku akan turun. Lawan dari apa yang dibuat Hawa, Saudara. Dan gantinya bertindak independen di luar Bapaknya. Yesus katakan, Bapa, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Ya kan? Aku akan melaksanakan kehendakmu, bukan kehendakku, kata Yesus. Yesus berbuat sesuatu yang berbeda dengan Hawa. Bapa berbuat sesuatu yang berbeda dengan Adam. Bapa bersedia melakukan apa yang tidak rela Adam lakukan. Melepaskan apa yang paling berharga baginya. Dengan taruhan kehilangan kekal dan pemisahan kekal, Saudara. Dan anak bersedia melakukan apa yang tidak rela dilakukan Hawa. Turun dengan taruhan gagal dan terpisah dari bapaknya untuk selama-lamanya. Saudara tahu apa yang paling mengagumkan bagi saya, Saudara? Bahwa bapak dan anak rela mempertaruhkan ini buat satu orang. Satu orang, Saudara. Coba Saudara lihat kiri kanan. Orang itu, Saudara. Yesus rela memberikan hidupnya bagi satu orang itu. Saudara mungkin kata, Yesus rela memberikan hidupnya bagi saya juga. Iya. Tapi kita harus berpikir bahwa dia rela memberikan hidupnya bagi orang lain juga. Karena kita harus berfokus pada orang lain, bukan pada diri kita. Mereka lah yang menjadi fokus Yesus. Apakah nilai satu jiwa, Saudara? Nilainya hanya bisa dipahami oleh resiko yang rela diambil oleh Bapa dan anak untuk menyelamatkan apa? Jiwa. Jadi kalau Saudara menganggap bahwa jiwa satu orang itu enggak berharga, keselamatan satu orang berharga, tanamkan dalam pikiran kita. Apa resiko nilai satu jiwa? Resikonya kehilangan kekal, Saudara. Itu resikonya. Izinkan saya membaca apa yang Ellen White katakan dalam God's Amazing Grace. Ya. Dikatakan kepada kita, Saudara, kekayaan dunia menyusut menjadi tidak berarti bila dibandingkan dengan nilai satu jiwa untuk siapa Tuhan dan Guru kita mati. Dia yang menimbang bukit-bukit dalam timbangan dan gunung-gunung dalam neraca, menganggap jiwa manusia harganya tidak ternilai. Infinity, Saudara. Tidak ternilai, tidak terhingga. Bahkan dikatakan dalam Testimonies to the Church, Saudara, halaman 187, jiwa itu nilainya tidak ternilai. Nilainya, kalau Saudara tahu mau tahu nilainya harga satu jiwa, Saudara, hanya bisa diukur oleh harga yang dibayar untuk menebusnya.
Harga satu jiwa, kalau saudara benar-benar menyayangi jiwa, harga satu jiwa seharga Yesus. Harga satu jiwa saudara seharga Yesus. Ya, Amin. jadi kalau saudara mau lihat harga nilai jiwa, saudara lihat Yesus, itu harganya. Apa yang telah diberikannya dan apa yang dilakukan Bapaknya, itu harga jiwa. Bahkan dikatakan lebih lanjut saudara, satu jiwa lebih berharga bagi surga daripada harta seluruh dunia, rumah, tanah, dan uang. Demi menobatkan satu jiwa, kita harus memakai sebanyak-banyaknya sumber-sumber kita semaksimal mungkin. Saudara tahu, kalau saudara punya sumber yang Tuhan berikan, gunakan itu semua untuk pekerjaan penyelamatan jiwa saudara. Saya bertanya-tanya saudara, ya, karena saya megang media Amazing Facts. Saya beli barang yang dibutuhkan untuk pelayanan Amazing Facts ini saudara, dan nilainya fantastik. Saya bertanya-tanya, bukankah Yesus mau datang? Mengapa harus dikeluarkan uang dengan nilai yang luar biasa? Dan saya dapati bahwa karena nilai jiwa lebih daripada uang yang dikeluarkan. Jadi ketika kita melihat bahwa nilai satu jiwa itu penting saudara, kita harus melihat bahwa harga uang kita dan segala macam itu nggak bernilai sama sekali. Artinya apa? Gunakan sarana yang kita miliki saat ini. Di masa-masa sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Yang mana kita tahu tidak akan lama lagi saudara. Untuk memenangkan jiwa. Karena harga satu jiwa sangat-sangat mahal saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menitipkan kepada umat-umatnya, ya, segala berkat dan yang lainnya, supaya umat-umatnya bisa menggunakan itu semua saudara. Saya tadi pagi, saya nonton kembali untuk menguatkan jiwa saya saudara, melihat the ablest man in our rank, yaitu John Andrews saudara. Dia kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, bahkan dia mati sendiri demi pekerjaan ini. Ya, makanya dia disebut sebagai the ablest man in our rank. Orang yang paling cakap di antara para pionir kita. Kenapa? Karena dia rela, dan bahkan dikatakan pionir kita mati semua pada muda saudara. Kenapa? Karena mereka bekerja seperti 2 atau 3 orang bekerja. Artinya apa saudara? Selagi kita masih punya ini, bekerja untuk pekerjaan Tuhan ini saudara. Karena akan datang masanya di mana orang nggak bisa kerja lagi. Kata Yesus, Yohanes 9. Dia kata apa? Selagi masih siang, ya, bekerjalah, sebab akan datang malam di mana tidak seorang pun akan bekerja. Artinya apa saudara? Selagi masih siang seperti ini, ya, semua sumber daya semaksimal mungkin kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan bahkan dikatakan lebih lanjut Ministry of Healing, kalaupun hanya satu jiwa yang akan menerima Injil kasih karunia-Nya, Kristus mau demi menyelamatkan satu ini. Memilih hidup yang penuh kesengsaraan, penghinaan, dan kematian yang memalukan. Saya bisa bayangkan kalau cuma satu jiwa. Saya pernah melakukan seminar saudara, Amazing Facts, yang dimenangkan satu jiwa. Hanya satu jiwa saudara. Dan saudara tahu berapa uang yang harus dikeluarkan untuk itu? 70 juta saudara. Untuk buat seminar itu. Artinya saudara, saya pikir, Tuhan ini cuma satu jiwa loh. Kok 70 juta harus ngeluarin? Artinya apa saudara? Bagi Tuhan 70 juta itu nggak masalah. Amin. Karena satu jiwa lebih dari harga 70 juta. Amin. Kita harus tahu nilai jiwa ini saudara. Bahkan Christ Object Lesson katakan kepada kita, nilai satu jiwa, siapa yang bisa taksirnya? Kalau kamu mau tahu nilainya, pergi ke Getsemani. Dan di sana amati Kristus melalui jam-jam kesengsaraannya. Ketika dia mengeluarkan peluh seakan-akan tetesan-tetesan darah yang besar, pandanglah sang juru selamat yang ditinggikan di salib. Dengarkan seruan yang bernada putus asa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihatlah luka di kepalanya, lambung yang ditusuknya, kaki yang terluka, itulah nilai satu jiwa. Dan lebih lanjut dikatakan saudara, ingat bahwa Kristus telah mempertaruhkan segalanya yang dia punya demi penyelamatan kita. Surga sendiri telah berada dalam bahaya saudara untuk menyelamatkan manusia. Di kaki salib mengingat bahwa demi satu orang berdosa, Kristus mau menyerahkan hidupnya, kamu bisa menaksir nilai satu jiwa. Jadi saudara, berapa harga nilai satu jiwa? Infinity. Kalau saudara punya ya sumber daya,
Kalau saudara memiliki segala sesuatu yang Tuhan taruh untuk saudara gunakan, gunakan itu untuk memenangkan jiwa. Jangan ditaksir-taksir, saudara. Karena kenapa? Karena tidak ada pengorbanan. Uang yang kita miliki adalah uang Tuhan. Itulah sebabnya Ellen White katakan kepada kita dalam buku The Heaven. Dia katakan apa? Ketika seseorang masuk surga, maka semua orang akan berseru, heaven is cheap enough. Kenapa? Karena nggak ada yang dikorbanin. Makanya saya sering orang-orang sering katakan, terima kasih saudara Daryl sudah mengorbankan waktunya. Nggak ada yang saya korbanin, saudara. Tidak ada sama sekali yang saya korbankan. Ya, karena kenapa? Karena itu semua pemberian. Tidak ada yang namanya pengorbanan, saudara. Karena semua bukan milik kita. Tapi kalau kita merasa bahwa itu adalah milik kita, kita akan menganggap itu pengorbanan. Benar? Tapi kalau, misalnya gini, saudara. Kalau saya bilang sama saudara Saudara Well, tolong beli laptop. Saya kasih nih uangnya. Apakah dia sebut pengorbanan kalau dia beli laptop? Tidak, karena itu uangnya saya, benar? Tapi kalau dia merasa bahwa itu adalah uangnya, dia akan sebut itu pengorbanan. Sama seperti kita, saudara. Ketika Tuhan katakan gunakan setiap sumber daya yang kita miliki untuk dapat memenangkan jiwa, saudara. Maka kita nggak perlu katakan itu pengorbanan. Karena tidak ada yang namanya pengorbanan. Karena semuanya berasal dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Tapi kalau kita sebut pengorbanan, saudara, karena kita merasa bahwa itu adalah milik kita. Jadi, saudara, saya mau mengundang. Saya mau memberikan sebuah undangan kepada kita pada sore hari ini. Undangan yang sangat sederhana, saudara. Kelompok yang ada di tempat ini memiliki potensial yang tidak terbatas. Saya percaya, saudara, dengan kuasa Tuhan. Iblis mengetahui bahwa harapan gereja ada pada orang-orang muda, ada pada orang-orang tua yang berjiwa muda, saudara. Karena saudara memiliki semua yang Tuhan karuniakan. Saudara punya pikiran yang terang, saudara punya kekuatan, saudara punya kerinduan, saudara punya visi. Maka apa yang dilakukan iblis ialah dia menimbulkan segala jenis pengalihan perhatian untuk mencegah kita melakukan apa yang penting pada hari-hari terakhir ini, saudara. Saya mau menantang kita semua yang berada di sini pada malam hari ini. Saya mau bertanya, berapa banyak dari antara saudara, ya, setelah saudara melihat apa yang rela dipertaruhkan Bapa dan Anak demi menyelamatkan kita masing-masing, saudara yang berkumpul di sini pada malam hari ini, maukah saudara berkata pada malam hari ini, Tuhan, melalui karuniamu dan kuasamu, saya akan melakukan semaksimal mungkin untuk membawa sedikitnya satu jiwa ke kaki salib Yesus. Apakah saudara rela membuat komitmen pada malam hari ini? Maukah saudara katakan, saya akan menjangkau satu jiwa? Mungkin seorang teman kita, saudara. Mungkin seorang kerabat kita, ya, fokus pada satu individu, saudara. Mungkin seorang rekan kerja kita, mungkin orang yang tidak kita kenal, mungkin orang tunawisma, tetapi ya Allah mau kita bekerja satu jiwa. Coba kita pikirkan baik-baik. Satu jiwa ini, saudara. Saudara tahu, jika kita bekerja untuk satu jiwa, maka kita akan melipat gandakan jumlah yang ada sekarang. Maka akan ada kebahagiaan di surga, saudara. Bukankah itu sesuatu yang baik, saudara? Bukan itu sesuatu yang bagus? Kita akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saya katakan, saudara, makanya kenapa gereja kita pakai TMI, Total Member Involvement. Kenapa? Karena pekerjaan ini nggak akan pernah bisa diselesaikan hanya kalau kita mengandalkan pendeta, saudara. Member harus involve dalam pekerjaan ini. Setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin untuk pekerjaan ini. Apakah saudara senang hidup di dunia ini, saudara, lebih lama? Dengar, di surga kita nggak perlu iPhone, saudara. Kita nggak perlu Instagram, kita nggak perlu WhatsApp, saudara. Maksud saya adalah kita bisa berpergian secara instan, bumi ke surga, saudara, ke planet-planet lain. Ya, itu sesuatu yang sangat menarik bagi saya, saudara. Saya nggak bisa bayangkan saya bicara sama Henok, dengerin ceritanya, saya dengerin cerita Paulus bagaimana apa ini, itu sangat menarik bagi saya. Ya, ini yang terjadi, saudara. Kita melihat bahwa pada akhirnya kita akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kita perlu melakukan pekerjaan ini sebelum pekerjaan ini akan ditutup, saudara. Itu undangan saya yang pertama. Undangan saya yang kedua. Barangkali ada beberapa dari antara saudara yang pada malam hari ini, ya, belum memberikan hidup saudara sepenuhnya kepada Kristus.
saudara satu jiwa itu bagi Kristus. Ya, yang datang untuk mati. Tapi saudara ya belum membuat komitmen untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus. Jika saudara adalah orang itu, katakanlah dalam diri saudara pada malam hari ini, saya akan memberikan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Jika dia telah mempertaruhkan semuanya bagi saya akan memberikan seluruh hidup saya kepada Yesus. Jangan menunda, saudara. Yesus memanggil saudara pada malam hari ini. Ya, jangan katakan saya akan lakukan besok. Saya mau katakan saudara, besok bukan milik kita. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada besok hari. Kita harus menyerahkan hidup kita hari ini. Hari ini adalah hari keselamatan saudara. Dua panggilan yang saya berikan pada malam hari ini. Apakah kita akan menggunakan seluruh yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini? Dan kalau ada dari antara kita yang belum menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, hari inilah waktunya saudara. Kalau itu adalah kerinduan saudara, saya mengundang kita untuk tunduk kepala kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar, bahwa harga jiwa begitu mengesankan. Bahwa Engkau telah memberikan seluruh surga dalam satu pemberian. Dan bahkan menempatkan surga dalam sebuah ancaman untuk kami orang berdosa. Oh Tuhan yang baik, ampuni kami. Jikalau selama ini hati kami tidak tersentuh oleh hal ini ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih mementingkan diri kami, lebih mementingkan ego kami ya Tuhan. Tapi kami diingatkan pada malam hari ini bahwa harga jiwa begitu berharga di matamu, seharga surga. Oh Tuhan yang baik, biarlah setiap karunia, setiap talenta, setiap berkat yang Kau berikan kepada kami dapat gunakan untuk melakukan pekerjaan-Mu di hari-hari terakhir yang menjelang malam ini tuh. Karena akan datang malam di mana setiap orang tidak akan dapat bekerja lagi. Tuhan yang baik, bantu kami untuk bekerja. Bantu kami untuk dapat menyelamatkan jiwa dengan kuasa-Mu Tuhan. Bantu kami untuk menyampaikan pekabaran ini Tuhan kepada siapapun di mana Engkau menunjukkan kepada kami. Berkati juga kami Tuhan yang mungkin pada malam hari ini telah membuat sebuah komitmen untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Bantu kami Tuhan untuk berjalan selalu dan menyerahkan selalu hidup kami kepada Engkau hari demi hari. Terima kasih banyak ya Bapa. Berkati setiap komitmen yang kami buat pada malam hari ini dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu karena kami berada di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Amen. Amin. Puji Tuhan. Thank you. Amen. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, folks. Ya, saya percaya semua terpanggil untuk mau mengatakan amin atas firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi. Satu pelajaran yang Amin. ya sangat sebak. Ya, saya lihat di chat banyak orang yang saya kira tadi sedikit lagi saya bilang mungkin ada yang mau gantikan saya untuk habis ini karena pelajaran yang begitu luar biasa tadi mengalahkan film atau movie yang kita tengok. Sangat-sangat tidak, bila kita belajar Alkitab, mengalahkan daripada apa yang film yang paling syok atau paling seronok yang pernah kita tengok, tapi tidak mengalahkan bila mana kita melihat bagaimana pelajaran yang kita baru dengar tadi. Tadi saya ingat dari awal, oh ini mungkin cerita tentang Trinity, untuk membawakan kita pemahaman tentang dasar doktrin. Tapi makin lama makin dalam pelajaran yang disampaikan membuat kita membawa kepada gambaran kasih Kristus. Dan satu pertanyaan tadi yang membuatkan saya seperti ditembak dari segala penjuru ketika cerita tentang bagaimana ditanyakan tentang Adam yang tidak dapat membayangkan keterpisahan dia dengan Hawa. Bagaimana dia tidak, dengan ketidakbayangan dia tuh, dia bilang Adam memiliki harta
yang berharga itu, dan dia tidak sanggup lepaskan. Tapi karena ketidaksanggupan Adam untuk melepaskan, Bapa yang harus lepaskan Yesus dan harus menanggung keterpisahan itu. Itu satu gambaran yang aduh Tuhan, sekarang terus saya dalam pikiran saya, jahatnya saya Tuhan, banyaknya hal-hal yang saya tidak kasih lepas yang membuatkan Yesus harus mati. Jadi itulah banyak semua saya mulai bilang dosa kesayangan saya di Tuhan, sekarang cuman saya mau kasih lepas ini supaya saya tidak mengulangi kesalahan Adam. Dan ya sungguh luar biasa pelajaran pada hari ini. Tapi ada beberapa pertanyaan masih, apakah kita ada waktu lagi untuk boleh sesi pertanyaan? Jadi mungkin bila mana ada pertanyaan boleh tulis dalam ruangan chat, ataupun kalaupun kita mungkin terbatas dengan pertanyaan yang ada, kita boleh sambung di WhatsApp ya. Jadi Brother Daryl, ada pertanyaan mungkin sederhana saja, jawabannya yang memang ada terkait dengan Trinity, di mana ada kaum dari sahabat kita yang di sebelah menuduh bahwa kita menyembah 3 Tuhan. Bagaimana kita mau menjawab ini? Dan pertanyaan seterusnya, kalau kita nanti di surga dan ada 3 pribadi, siapa yang di depan umat-umat Tuhan yang disembah, yang kita akan sembah? Ya, dan siapakah yang akan duduk dalam 3 pribadi pada masa itu? Yang apakah Brother Daryl boleh menangkap pertanyaan itu? 2 pertanyaan tadi, ya silakan. Sorry, pertanyaan kedua tadi apa? Kalau kita di surga nanti, siapa yang kita sembah dari 3 pribadi itu? Ya, siapa yang di hadapan umat-umat Tuhan? Oke. Kalau kita lihat ya, saya memahami banyak orang yang enggak orang akan sulit, saudara. Jadi gini, saya lupa siapa namanya ya, Anatarian atau apa ya, ini nama seseorang. Jadi dia katakan untuk memahami tentang Tuhan itu sama seperti kita mencoba memasukkan seluruh laut ya dalam satu gelas, ya seluruh air laut dalam satu gelas, ya itu ukuran otak kita yang nggak sampai 2 kilo, saudara, beratnya. Artinya apa? Kita nggak akan pernah bisa memahami Tuhan dengan sangat banget gitu. Kita hanya bisa memahami dari apa yang diungkapkan kepada kita. Makanya Alkitab katakan kepada kita bahwa apa yang diungkapkan yaitu milik kita, tapi apa yang nggak diungkapkan itu milik Tuhan. Nah, bagaimana dengan hal itu? Jadi begini, saudara. Kita bukan nyembah 3 Tuhan ya. Tuhan itu nggak 3. Tuhan itu 1, saudara. Pertanyaan saya, di rumah saya ini ada 3 orang. Saya, istri saya, anak saya. Pertanyaan saya, keluarga Daryl berapa? 1. Apakah saudara nangkap? Makanya saya bilang, kalau kita nggak paham keluarga, kita nggak akan paham tentang ketuhanan, karena Tuhan itu keluarga. Jadi ketika kita bicara tentang Tuhan, ya, aja di beberapa Tuhan, maka Alkitab katakan dalam Ulangan, sembahlah Tuhan karena Tuhan itu Esa, benar nggak? Arti Esa di dalam Alkitab itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah Ehad. Nah, kata Ehad ini dalam Ulangan, saudara, adalah kata yang sama ketika Tuhan katakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi ehad dengan istrinya. Jadi kata Esa itu bukannya Tuhan cuma 1. Tapi 1 di sana bukan numerical, tapi 1 kesatuan. Jadi Tuhan itu, kalau dikatakan Tuhan itu berapa? Saya katakan Tuhan itu 1. Gitu loh. Karena dia kesatuan, dia nggak bisa dipisahkan. Jadi kayak gini, saudara. Saudara bisa misahkan nggak bukan. Saudara nggak bisa misahkan keluarga, ya, anak dan bapak, benar nggak? Nggak bisa dipisahkan. Nah, itu 1 kesatuan, sama seperti Tuhan nggak bisa dipisahkan kayak gitu. Tetapi kalau ditanya ada berapa pribadi dalam ketuhanan, ada 3 pribadi dalam ketuhanan, oke? Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini terpisah, oke? Ini yang terjadi, saudara. Jadi kalau ditanya sama seseorang, kalian menyembah berapa Tuhan? Kita menyembah kesatuan Tuhan 1, benar nggak? Ya kan?
Tetapi kalau ditanya ada berapa pribadi Tuhan, kita jawab 3 karena kita akan ketemu nanti di sana begitu sudah. Gitu loh. Kita akan ketemu 3. Nah, ini yang terjadi. Nah, terus kemudian tadi pertanyaan yang kedua. Ya kan? Pertanyaan kedua, siapa yang kita sembah? Kalau saudara baca di dalam Yesaya dan baca di dalam Wahyu pasal 4 kalau saya nggak salah. Hanya 2 kata-kata itu keluar, yaitu holy, holy, holy. Benar nggak? Kenapa harus 3? Beberapa teolog katakan 3 itu menggambarkan penekanan. Enggak, saudara. Sebenarnya holy, holy, holy. Ya, maka kalau saudara baca di dalam Yesaya, ketika kata serafim ya berkata holy, 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 terus kemudian dia bilang siapa yang mau pergi untuk aku, benar nggak? Dan siapa yang mau, sebenarnya bukan aku, go for us. Kalau saudara baca King James Version ya dikatakan go for us. Siapa yang mau pergi untuk kami? Ya kan, here I am, send me ya, bukan send them, saudara. Oke, jangan saudara katakan Tuhan, here I am, send them. Oke, here I am, send me. Oke, jadi ada berapa? Ya ada 3, saudara. Oke, ada 3. Makanya ketika malaikat sembah, holy, 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 makanya lagu itu kan holy, 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 ya kan? Karena memang seperti itu, saudara. Jadi ada 3 yang akan kita ketemukan nanti di surga. Oke, tetapi tetap otoritas adalah Bapa. Kita bicara tentang otoritas. Nah, itu yang terjadi, saudara. Ya, jadi pertanyaan itu kayak gitu. Yang pertama, ada berapa Tuhan? Tuhan cuma 1. Tapi kalau ditanya ada berapa pribadinya? Pribadinya ada 3. Ya kan, siapa yang sembah ya itu yang kita sembah, saudara. Ya kan? Makanya kita mempercayakan hal itu. Tapi kalau saudara tanya doanya, ya doanya ke Bapa. Bukan ketiga-tiganya. Tapi kalau saudara sembah, ya sembah. Makanya dikatakan dalam kitab Wahyu dan yang lainnya bahwa ya anak patut disembah, ya kan, karena dia dan segala macam dan seterusnya. Itu kita menyembah mereka bertiga. Kira-kira seperti itu. Amin. Thank you, Brother Daryl. Ya, jadi pelajaran kita pada petang ini sesungguhnya mengacu kepada bagaimana plan of redemption antara Bapa dan Anak, dan bagaimana cara kita dapat memahami sekarang lebih jelas Yohanes 3 ayat 16 itu. Ya, jadi sesungguhnya memang kalau berbicara tentang Trinity tadi, apa yang tidak diungkapkan oleh Tuhan yaitu menjadi sebuah rahasia yang nanti kita akan temukan jawaban di surga, tapi memang mungkin tidak dapat dijawab semua kalau tentang Trinity itu ya. Cuma ya kita akan berikan kesempatan juga, masih ada yang ingin bertanya tentang itu. Tapi mungkin apakah ada selain daripada seputar tentang Trinity, ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Atau mungkin ya, tapi apapun ya, ada pertanyaan yang masuk dalam ruangan chat, tapi saya ingin langsung saja daripada sang penanya yang di sini ada Elder Morris. Mungkin boleh unmute, Brother Elder, sebab macam mana pertanyaan yang disampaikan kalau saya menyampaikan yang mungkin salah pemahaman ya. Oke, salam brother-brother. Pertanyaan saya berkenaan dengan ketika Yesus mengampuni orang lumpuh itu, dia kata dosamu telah diampuni semasa dia di bumi. Jadi kalau ikut Ibrani di pernyataan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah pengantara bagi Bapa di sorga yang mengampuni kita dari dosa. Jadi adakah itu bertentangan? Itu soalan. Oke. Kalau kita lihat baik-baik ya. Yesus katakan kan, waktu dia mengampuni dosa, dia katakan, kok kamu bisa mengampuni dosa? Terus kemudian Yesus katakan agar manusia tahu bahwa anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Artinya Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Seperti itu. Nah, maksud pengantara itu adalah bahwa dia yang mengantarai kepada Bapa.
ya kan? Dia yang mengantari kepada Bapa. Nah, jadi ketika dia mengampuni dosa, itu apakah itu bertentangan? Itu tidak bertentangan sama sekali. Karena Yesus, karena gini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, ya kan? Nah, makanya Yesus yang mengampuni gitu. Dia sebagai pengantara mengampuni orang berdosa. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi antara cerita itu dengan cerita yang dalam Ibrani tadi bahwa dia adalah pengantara, itu nggak bertentangan sama sekali. Ya, dengan ini karena memang Yesus mampu mengampuni dosa, maka dia menegaskan tentang hal itu. Ya kan, siapakah orang ini sehingga dia mengampuni dosa? Bukankah hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa, kata orang Farisi. Terus Yesus katakan agar kamu tahu bahwa Anak Manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Seperti itu kira-kira. Jadi itu nggak bertentangan sama sekali, Elda. Oke, terima kasih, brother. Ya, dan yang mungkin minta maaf karena mungkin waktu yang terbatas. Kita akan ada satu pertanyaan lagi daripada Brother Devi Michelle. Jadi mungkin ini adalah pertanyaan yang atau maafkan saya kalau ada yang memang saya terlewatkan, boleh raise hand juga ya. Cuma yang setahu saya ada satu lagi pertanyaan dari Devi Michelle, jadi boleh unmute untuk langsung saja bertanya secara direct kepada Brother Daryl. Ya, boleh, silakan. Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Ya, soalan saya ada di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 yang berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau di dalam King James disebut lagi bahwa di right hand. Ya, jadi persoalan saya adalah ini tentang pandangan mata kasar daripada Stefanus. Berapa bentuk yang kalau kita soalan saya tadi berapa objek ya yang boleh dilihat, yang boleh dibilang oke, 1, 2, karena kita boleh melihat di sana sepertinya ada sesuatu bentuk yang dilihat oleh Stefanus, seolah-olah Bapa itu ada tangannya. Jadi terima kasih, soalan saya itu. Oke, kalau kita lihat dalam Kisah 7 ayat 55 bahwa siapa yang dilihat hanya siapa? Hanya Yesus, ya. Karena memang tidak ada yang bisa lihat Bapa. Bapa memang nggak ada yang pernah lihat. Ya, kalau saudara baca, kalau saya nggak salah dalam early writings bisa dilihat. Kalau saya nggak salah di situ, tapi kalau saya salah di sana ya, tapi intinya ada di tulisan Ellen White. Waktu itu dia mendapatkan sebuah penglihatan, bukan penglihatan kalau saya nggak salah. Ya, dia dibawa dalam surga, dia dibawa sama Yesus ke surga, dan kemudian dia bertanya sampai satu titik, dia bertanya sama Yesus, Yesus, kira-kira ya Bapa itu punya bentuk nggak seperti kamu? Terus Yesus bilang punya, dan dia mau lihat, dan kemudian Yesus bilang nggak bisa, nggak ada orang berdosa yang bisa lihat Bapa. Ya, mereka akan binasa. Artinya apa? Makanya dia bilang dalam Yohanes pasal yang pertama, ya, anak tunggal Bapa yang duduk di bosom of the Father ini, ya, hanya dia yang melihat Bapa. Jadi nggak ada yang pernah lihat Bapa. Alkitab katakan kepada kita nggak ada yang pernah lihat Bapa. Jadi dalam Kisah 7 ayat 55 kita melihat bahwa ya Stefanus hanya melihat Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Tinggi. Makanya ketika Daniel dapat penglihatan tentang Bapa, dia hanya katakan bahwa dia ancient day. Ya, dia nggak bisa lihat gambaran yang lain. Atau Yohanes di Pulau Patmos, dia dapetin gambar tentang Bapa. Dia bilang bahwa ya aku melihat sebuah tahta, ya, lalu duduklah yang lanjut usianya katanya. Ya, terus pakaiannya putih dan segala macamnya juga. Jadi dia nggak bisa gambar. Nah, kalau ditanya apakah dia punya physically kayak Yesus, dia punya physically kayak Yesus. Ya, karena kita mendapatkan konfirmasi itu dari penglihatan Daniel dan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Bahwa dia punya itu, makanya ada ancient days. Terus kemudian ada yang lainnya dalam Yohanes, dalam Wahyu 4.
Ya, tetapi kalau ditanya Roh Kudus nggak ada yang tahu, saudara. Ya, bentuknya kayak mana kita nggak pernah tahu. Ya, jadi yang bentuk yang kayak kita begini, ya yang seperti kita, kalau saya mau katakan yang seperti kita, yaitu Bapa dan Anak. Dia punya bentuk seperti ini. Kalau Roh Kudus nggak tahu. Tapi dalam kasus dalam kasus Stefanus yang dilihat hanya Yesus. Kira-kira itu. Ya. Amin. Jadi terima kasih Brother Daryl dan terima kasih semua. Ya, Aunty Romana. Amin. Ya, jadi terima kasih buat sahabat-sahabat yang ada dalam chat juga yang juga membantu untuk menguatkan satu dengan yang lain, serta firman Tuhan yang dibagikan, kesaksian yang ada, itu memberikan sebuah panggilan untuk menyahut komitmen yang dibuat atau dipanggil oleh Brother Daryl di akhir daripada pelajaran tadi. Bila mana ada yang ingin kembali untuk melihat pelajaran tadi, boleh hubungi nomor yang ada di dalam chat itu untuk kita berikan rekamannya, tapi nanti di-upload dahulu ke dalam platform YouTube.